Makanya mereka berbuat sewenang-wenang karena di sana ada kalimat innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wal yutahhirakum tatheera. Sesungguhnya Allah akan membersihkan dosa-dosamu dan akan mensucikan kamu sesuci-sucinya wahai ahlul bait. Ini dia pegang, ini didoktrinkan kepada turunannya sehingga mereka merasa bebas melakukan kejahatan apapun karena mereka akan dibersihkan dari dosa dan akan disucikan sesuci-sucinya. Kalau kalian baca Al-Ahzab 28 sampai 33 jelas sekali bahwa ada satu kalimat ya nisa'an nabi manja'an min kunna bifasyatin sayi'atin yudha'af la adabu du'afain. Istri Nabi, kalau ada di antara kamu yang berbuat dosa yang nyata, azabmu 2 kali lipat. Ahlul bait itu. Walaupun kalau berbuat baik, pahalanya 2 kali lipat. Tapi berbuat dosa, kata Allah, dia fine 2 kali lipat. Lalu Allah mengatakan kepada istri Nabi yang notabene ahlul bait, apa kata Allah? Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyah ula wa aqimna shalah wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Jangan kalian keluar rumah wahai istri-istri Nabi ahlul bait. Yang kedua, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan berkelakuan seperti orang-orang jahiliyah. Tegakkan salat, bayar zakat, taati Allah dan Rasul. Baru innama yuridullahu yudhiba ankum rijsa ahlal bait. Baru aku bersihkan kamu dari dosamu dan aku bersihkan kamu sesuci-sucinya. Paham? Dipelintir ayat ini sehingga dia mengaku sebagai ahlul bait dan dia bebas berbuat kemungkaran apapun sampai berani menzinahi istri orang. Ada di Malang yang begitu? Sekali lagi saya nggak mau kata orang, yang saya tahu ada. Kenapa? Dia berpegang kepada ayat ini. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti Kiai Abbas bilang tadi, kenapa saya mengatakan hakul yakin? Ba'alawi bukan zuriyah Nabi. Begitu saya lihat tesis Kiai Imad, waktu itu saya masih netral, artinya saya pengen tahu kebenarannya. Saya tunggu antitesis, makanya saya undang dari Ba'alawi, Ketua Rabitul Alawiyah. Siapa itu? Taufik Assegaf. Enggak datang. Saya undang Lutfi bin Yahya Pekalongan, juga enggak datang. Bahkan saya undang sahabat saya, Ustadz Rizik Syihab, juga enggak datang. Nah, akhirnya mereka membuat, tidak pernah berhasil sampai saat ini membuat antitesis. Itu sementara kupasan Kiai Imaduddin Utsman luar biasa. Dia seorang mujadid dunia Islam sedunia. Karena sampai saat ini tidak ada para naqabah, nasabah ya, internasional yang bisa mengcounter mengantitesis Kiai Imaduddin. Subhanallah. Doakan beliau agar panjang umur. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Hidayah Allah kepada beliau. Dari sana saya undang doktor siapa ahli biologi? Bukan, Doktor Sugeng Sugiharto. Di podcast saya dia bilang dengan kemampuan dia, ilmu dia, dia mengatakan, Bang Haji, Ba'alawi ini mustahil keturunan Nabi. Mustahil. Dari DNA-nya, kalau Rasulullah DNA-nya itu J1. Ba'alawi ini haplogrupnya G, Bang Haji. Mustahil turunan Nabi, jangankan turunan Nabi, Arab saja bukan. Najwa Shihab tahu, seorang presenter terkemuka. Sudah tes DNA, hasilnya apa? Arabnya cuma 3%. Yang sekian puluh persen itu India, Kaukasus. Jangankan turunan Nabi, Arab saja bukan. Saya baca lagi itu, kalau sekarang nanti pulang klik HP-nya, apa itu, Family Tree. Family Tree genetika.com. Family Tree genetika. Klik, keluar itu 183 Ba'alawi yang di Yaman dan Indonesia, haplogrupnya G. Bisa dibaca oleh dunia internasional. Lalu saya undang lagi Profesor Menahem Ali. Dia ahli filologi. Menyatakan bahwa yang namanya Hazar Maut itu asalnya dari nama seorang Yahudi yang hijrah ke sana bernama Hazar Mawet. Hazar Mawet akhirnya menjadi nama Hadramaut. Nah, mereka itu bukan turunan Nabi Ismail.
Jadi bukan bangsa Arab. Mustahil secara filologi Ba'alawi keturunan Nabi. Nah, dengan rangkuman 3 disiplin ilmu inilah, maka saya menyatakan di podcast saya, Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah haqqul yaqin. Ba'alawi bukan turunan Nabi. Wassalamualaikum Muhammad.